Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Romianti, calon guru penggerak Angkatan 4, Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Kali ini, saya akan berbagi mengenai jurnal monolog modul 3.1 A.7 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pendidikan guru penggerak didampingi oleh fasilitator Bunda Siti Khairumah SPD MSI, pengajar praktik Bunda Linis Mindarwati SPD AUD, dan saya sendiri calon guru penggerak Angkatan 4 Romianti SPD. Dilema etika. Dilema etika adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Bujukan moral. Bujukan moral adalah situasi yang dihadapi seseorang ketika dihadapkan pada situasi yang memiliki dua kemungkinan jawaban yang saling bertentangan satu sama lain, atau dengan kata lain, benar versus salah. Bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah di lingkungan asal Anda? Pertama, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat di tempat saya bekerja. 2. Saya akan mensosialisasikan tentang apa yang saya dapatkan dalam program guru penggerak. 3. Saya akan mentransfer ilmu yang saya peroleh kepada teman-teman saya melalui channel YouTube saya dan melalui rapat rutin bulanan di sekolah saya atau KKG. Apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah awal yang akan saya lakukan adalah menganalisis situasi yang dihadapi, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Jika kasus tersebut adalah dilema etika, saya akan menerapkan 9 langkah pengujian pengambilan keputusan. Namun jika situasi tersebut adalah bujukan moral, maka keputusan yang saya ambil adalah bernilai benar. Adapun 9 langkah tersebut adalah 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Langkah ini mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan, alih-alih langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih seksama. Dan langkah ini akan membuat kita menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Bila kita telah mengenali bahwa ada masalah moral di situasi tertentu, kita harus mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam situasi tersebut. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Pengambilan keputusan yang baik membutuhkan data yang lengkap dan detail. Data-data tersebut penting untuk kita ketahui karena dilema etika tidak menyangkut hal-hal yang bersifat teori. Namun, ada faktor-faktor pendorong dan penarik yang nyata di mana data yang mendetail akan bisa menggambarkan alasan seseorang melakukan sesuatu dan kepribadian seseorang akan tercermin dalam situasi tersebut. 4. Pengujian benar atau salah. 1. Uji legal, yaitu terkait dengan dasar hukum. 2. Uji regulasi atau standar profesional, yaitu kode etik profesi. Ketiga, uji intuisi, yaitu apakah tindakan ini sejalan atau berlawanan dengan nilai-nilai yang Anda yakini. 4. Uji halaman depan koran, yaitu apakah nyaman jika kasus ini dipublikasikan. 5. Uji panutan idola.
Membayangkan apa yang dilakukan orang lain jika di posisi Anda. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar, yaitu mengelompokkan situasi dalam 4 paradigma berikut ini. 1. Individu lawan masyarakat. 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan. 3. Kebenaran lawan kesetiaan. 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Enam, melakukan prinsip resolusi. Dari 3 prinsip penyelesaian dilema, mana yang akan dipakai? 1. Berpikir berbasis hasil akhir. 2. Berpikir berbasis peraturan. 3. Berpikir berbasis rasa peduli. 7. Investigasi opsi trilema, yaitu mencari opsi yang ada di antara 2 opsi yang mungkin akan muncul penyelesaian kreatif yang tidak terpikirkan sebelumnya. 8. Buat keputusan. Akhirnya, kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya. Mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan mulai menerapkan langkah-langkah tersebut ketika terdapat kasus yang memerlukan pengambilan keputusan, baik itu situasi pribadi, di kelas ataupun di sekolah. Selanjutnya, saya akan menerapkannya secara berkelanjutan. Siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan apakah langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Pertama yang akan mendampingi saya adalah kepala sekolah, selaku pemangku kepentingan tertinggi di sekolah. Kemudian, saya juga akan mengajak rekan sejawat, komunitas praktisi di lingkungan sekolah saya, sehingga pengambilan keputusan bisa diambil secara bijak. Terima kasih.